Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di program spesial Ramadan Menyapa yang disiarkan langsung dari studio RCTV. Hari ini pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Program ini merupakan kerjasama antara RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya, Turasi, akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan mendalami dan akan belajar bersama tentang tema yang sangat menarik dan kekinian, yaitu tentang dakwah digital atau bagaimana kita menyeru terkait dengan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk sama-sama belajar terkait dengan bagaimana dakwah itu dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi. Tentunya saat ini adalah era digital. Sudah hadir bersama kita 2 narasumber yang sangat luar biasa yang merupakan akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mari kita sapa dulu. Yang pertama adalah Ibu Dr. Siti Fatimah M.Hum. Selamat datang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Siti Fatimah merupakan akademisi sekaligus Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang kedua, kita sapa juga Bapak Saiful Badar. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Badar. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Badar merupakan akademisi sekaligus praktisi di bidang broadcasting dan juga siaran radio, luar biasa. Sebelum kita mulai, saya himbau kepada pemirsa untuk bisa aktif berpartisipasi dalam program ini. Jangan sungkan untuk mengirimkan pertanyaan, baik melalui telepon maupun telepon yang nomornya akan ditampilkan di layar TV pemirsa sekalian. Baik, mari kita mulai pembahasan kita sore hari ini terkait dengan dakwah di era digital. Mungkin kita mulai dari Bu Dr. Siti Fatimah. Ibu boleh mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa semua sebenarnya apa makna dakwah dan mengapa kita perlu berdakwah, Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sesungguhnya dakwah itu? Sebenarnya dakwah itu adalah transfer knowledge. Jadi upaya kita dalam berbagi pengetahuan kepada orang lain, baik itu secara individu maupun kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini dakwah menjadi suatu kata yang penting karena memang di dalamnya terdapat suatu upaya untuk memberi atau berbagi ilmu dan pengetahuan kepada pihak lain. Itu kalau dari sisi knowledge ya, tapi berdakwah juga sebenarnya ada istilah dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu bukan hanya sekedar transfer knowledge kepada pihak lain, tapi berupaya untuk mengubah suatu keadaan dari yang kurang baik menjadi semakin baik. Oke, baik. Itu adalah pengantar dari Bu Dr. Siti Fatimah bahwa dakwah itu adalah membagikan pesan ya Bu ya, untuk mengubah suatu kondisi supaya menjadi lebih baik. Mungkin bisa disambung dengan Pak Badar, Pak. Sebenarnya mengapa kita perlu menyesuaikan metode dakwah itu sesuai dengan kondisi zaman? Baik, terima kasih ya. Dalam sejarah berdakwah itu terkait dengan sistem, kultur, dan budaya. Jadi ketika para wali masuk ke tanah Jawa, dia berdakwahnya juga tidak langsung ya, tapi menggunakan unsur-unsur yang ada di sekitar kehidupan masyarakat. Sambil contoh, Sunan Ampel itu sebelum berdakwah dia melihat kondisi masyarakat yang memang pada saat itu kekurangan air. Jadi dia dengan menggunakan keahliannya dia membuat bendungan. Dari membuat bendungan itu kemudian masyarakat berkumpul dan pada saat itu baru kemudian dakwah disampaikan. Jadi dakwah sangat terkait dengan alat, situasi dan kondisi yang memang dibutuhkan pada saat itu. Dan banyak sekali kemudian Sunan Kalijaga juga
dengan menggunakan kesenian wayang, ya. Kemudian Pangeran Panjunan juga dengan keterampilannya membuat gerabah, ya. Ini kalau saya kalkulasi dari sejarah dakwah dengan menggunakan media dari dulu, memang para wali itu sangat dekat dengan media-media yang pada saat itu memang menjadi akrab di sekitar masyarakat, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Fatimah bahwa pesan-pesan itu akan tersampai dengan baik apabila orang sudah merasa memiliki kesamaan dan dia merasakan manfaat sebelum kita menyampaikan apa yang kita sampaikan gitu. Dan itu saya kira menjadi salah satu indikator dai harus memahami pada konteks seperti itu. Oke, baik. Berarti menyesuaikan dengan kondisi, kemudian dai itu seharusnya seyogyanya bisa memberikan contoh terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan partisipasi yang lebih maksimal gitu ya dari tujuan dakwah itu. Baik, Bu Dr. Siti Fatimah, mungkin saya sambung terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Badar. Sebenarnya pesan-pesan seperti apa yang bisa kita sampaikan dalam berdakwah, atau ada batasan tidak dalam konteks berdakwah kita tuh harus menyampaikan apa? Baik, sebenarnya berdakwah itu sesuai kebutuhan ya. Jadi kebutuhan itu kan banyak sekali ya, sehingga ketika kita berdakwah di suatu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Maka sebenarnya apa sih yang seharusnya disampaikan di dalam atau materi dakwahnya itu sebenarnya harusnya gimana? Misal di suatu daerah yang itu banyak sekali kasus kenakalan remaja misalnya. Nah, di situ fokusnya harus materi-materi yang bisa membuat perubahan anak-anak remaja itu menjadi sadar kembali, menjadi baik. Nah, misalnya di suatu tempat lagi masyarakatnya itu cenderung miskin karena malas, ada budaya malas. Nah, maka materi dakwahnya adalah bagaimana masyarakat itu memiliki semangat yang tinggi untuk hidup, untuk sejahtera, bagaimana memberikan motivasi. Nah, dalam hal itu yang saya maksud sebagai dakwah bilhal itu. Kita bukan hanya menggunakan dakwah melalui lesan, tapi kita berkecimpung di dalam masyarakat untuk membersamai masyarakat, melakukan perubahan di masyarakat itu. Oke, berarti konteksnya sama ya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Badar, bilhal melalui contoh terlebih dahulu. Menarik Pak Badar, sebagai praktisi, konteks bilhal itu ketika diterapkan di era digital itu seperti apa Pak? Satu hal ya, saya akan mencoba masuk ke proses-proses kenapa kemudian media berubah sesuai dengan zamannya ya. Dulu ketika pertama kali media penyiaran radio sebagai salah satu media kebanggaan masyarakat, karena orang mau dapat hiburan dari radio, ya kan. Kemudian konten musik menjadi salah satu program utama, tapi kemudian berlanjut tidak hanya konten musik tapi juga siaran kata. Nah, siaran kata itu kemudian disesuaikan dengan kondisi segmen. Nah, pada saat muncul siaran kata, maka kemudian banyak radio yang menyiarkan secara tidak langsung rekaman-rekaman dari penceramah. Nah, itu kemudian berubah menghadirkan penceramah secara langsung di dalam studio. Nah, ketika menghadirkan penceramah langsung di dalam studio, ini juga permasalahan yang muncul adalah para penceramah itu merasa ketika ceramah di studio itu dia bingung karena audionya nggak ada gitu kan. Nah, kemudian beranjak lagi ketika zaman telekomunikasi muncul, adanya telepon dan radio itu punya telepon, maka kemudian ada semacam dialog interaktif. Nah, ketika dialog interaktif ini, maka kemudian konsep-konsep dakwah tidak hanya bilisan bil hikmah, tapi juga termasuk tadi yang dakwah sosial itu. Salah satu pengembangan yang dulu pernah saya lakukan dengan beberapa penceramah, karena ini konteksnya langsung, narasumber bisa berdialog dengan pendengar. Nah, di situ kemudian penekanan dakwanya tidak hanya bilisan dan bil hikmah, tapi bagaimana keterlibatan langsung dari audiens ketika kemudian ada terjadi bencana-bencana. Jadi beberapa kali ketika terjadi bencana banjir di Cirebon, saya waktu itu di Radio Maritim dan sampai hari ini juga masih terdaftar gitu kan.
di Radio Maritim ya, itu kalau pengumpulan dana dengan dengan suara-suara penceramah yang langsung itu akan lebih cepat. Oke, baik. Nanti kita sambung kembali, Pak. Menarik sekali. Pemirsa jangan pergi kemana-mana. Kita akan lanjutkan kajian ini pada segmen berikutnya setelah jeda pariwara berikut. Oke, baik. Terima kasih pemirsa sekalian, masih tetap bersama kami di program Ramadan Menyapa, sebuah program yang dikerjasamakan oleh RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Masih bersama kita juga narasumber yang luar biasa, Dr. Siti Fatimah M. Hum dan juga Bapak Saiful Badar. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang dakwah di era digital. Saya akan kembali lagi ke Bu Dr. Siti Fatimah. Ibu, sebenarnya terkait dengan dakwah itu sendiri, tadi Pak Badar menjelaskan kronologi bagaimana media itu berubah gitu ya Bu ya. Dari sisi Ibu sendiri sebagai salah satu akademisi yang mungkin memiliki bidang tertentu terkait dengan pemahaman dakwah ini gitu ya Bu, sebenarnya fungsi dakwah ini untuk apa sih? Baik, fungsi dakwah itu ya tadi ya sudah saya sampaikan bahwa melalui dakwah maka kita akan bisa melakukan perubahan. Nah, yang menjadi pengetahuan yang harus kita pahami adalah dakwah itu bukan hanya ceramah, tapi dakwah itu bisa melalui banyak hal. Misalnya yang punya hobi menulis, dakwah itu bisa dengan menulis, entah itu artikel, entah itu buku, entah itu berita yang isinya adalah nilai dakwah. Nah, begitu juga dakwah yang misalnya dengan memberikan dongeng-dongeng kepada anak kecil untuk yang bernilai edukasi. Kemudian anak-anak remaja misalnya sekarang. Nah, ini kan di era digital nih. Anak-anak remaja itu 24 jam itu akan pegang HP itu. Nah, di situ sebenarnya konten-konten yang bernilai edukasi itu mesti banyak disampaikan kepada masyarakat ya, supaya bekerja sama dalam mendampingi keluarganya, misalnya dalam menggunakan media digital. Nah, itu harus yang positif, karena orang yang terdekat dengan keluarganya, ibu, ayah, anak, nah itu kan harus harmoni dan harus saling mengetahui, saling terbuka. Begitu juga kalau di sekolah itu harus ada hubungan harmoni antara guru, siswa, BP, dan masyarakat di sekitar sekolah, sehingga bisa saling kontrol. Karena dunia digital ini luar biasa, kontennya bisa membuat semua orang, termasuk itu orang tua, pelajar, atau siapapun itu menjadi baik. Tapi kalau keliru mengkonsumsi yang tidak edukatif, maka nilai dakwah di dalam media itu menjadi tidak berfungsi. Maka menu-menu yang positif yang akan membesarkan pikiran, mencerdaskan pikiran, meningkatkan kebaikan hati dan perilaku, nah itu di media sosial kita sangat lengkap. Nah, bagaimana kita sebagai pendamping adik-adik yang lebih muda, sebagai pendamping keluarga, sebagai pendamping siapapun kita di sekitar kita, itu bisa memfungsikan diri untuk melakukan edukasi dengan memberikan pencerahan bahwa bagaimana media yang sudah melekat pada kita itu selalu difungsikan untuk edukasi. Gitu. Oke, berarti tadi terkait dengan fungsi dakwah itu, satu untuk menyeru kepada kebaikan, kemudian yang kedua edukasi, tetapi siapapun itu memiliki kewajiban untuk mengontrol ya Bu ya, terutama di era yang semakin pesat kemajuan digitalnya ini ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Badar, ada beberapa studi kasus Pak yang mungkin muncul di permukaan, contohnya adalah opini-opini masyarakat bahwa banyak ustadz-ustadz yang lahir dari YouTube, dari TikTok maupun dari Instagram yang kemudian itu pembelajarannya hanya sepotong-sepotong. Jadi masyarakat itu seringkali menerima pesan yang tidak utuh. Menurut Bapak itu seperti apa?
Sebenarnya konteks yang sekarang bukan persoalan dakwah digitalnya, tapi bagaimana menjadi seorang dai di era digital. Nah, ini menarik ya, karena perpindahan dari media radio ke media TV itu pun perlu ruang waktu ya. Bahkan beberapa dosen yang sekarang jadi guru besar di IAIN itu kan hampir separuhnya pernah mengisi ceramah di radio maritim. Itu sebelum mereka masuk ke studio, saya brief dulu, artinya Bapak sekarang bicara dengan menggunakan media, cara berbicaranya tidak seperti di mimbar satu, harus banyak menggunakan diksi, kemudian tidak menggunakan kalimat tidak langsung, harus menggunakan kalimat langsung, kemudian nada suaranya juga tidak bisa seperti di mimbar bisa assalamualaikum, nggak seperti itu kan. Nah itu yang penting, dan ini hampir semua, ya bukannya saya ini, karena memang saya mendampingi dai dari mulai di radio, kemudian pindah ke ruang TV, kemudian pindah ke ruang YouTube, itu juga perlu proses adaptasi yang cukup lumayan gitu kan. Bahkan ketika masuk ke ruang TV itu lebih lebih kuat lagi, karena tidak hanya vokal yang dibutuhkan tapi juga perform. Ya kan, bagaimana kita tampil di TV, kita menyampaikan sesuatu dan kemudian muncullah yang namanya bahasa tutur. Ya, jadi bukan bahasa baca. Nah, ketika masuk ke radio dan TV itu efektif menggunakan bahasa tutur karena kita sedang berdialog. Dengan siapa? Dengan audiens kita ya, apalagi dengan interaktif yang sekarang bisa telepon ya, bahkan juga sama itu. Nah, saya tidak menyalahkan munculnya dai-dai yang sekarang, kan itu bagian dari kreativitas ya. Tetapi terkadang ketika mereka muncul itu dia tidak memahami bahwa media yang dia gunakan apa gitu kan. Misalkan kalau dia menggunakan TikTok, itu efektivitasnya waktu tuh maksimal 1,5 menit. Jadi sekitar 90 detik. Nah, bagaimana dalam waktu 90 detik itu satu pesan utuh. Dan saya sangat apresiasi terhadap tim Wamima TV ya, yang Buya Sakur itu. Dari sekian ceramah panjang, kemudian dia diambil tuh kalimat yang kemudian tuntas dalam waktu 1 menit. Dan itu banyak sekali. Dan ternyata itu yang digemari gitu kan. Nah, kalau menggunakan media YouTube itu lebih baik bukan ceramah yang monoton, tapi yang interaktif itu. Nah, itu saya sangat apresiasi dai muda kita Habib Hussein itu sangat luar biasa ketika menggunakan media itu ya, kemudian masuk beberapa narasumber dan itu sangat tuntas. Nah, perbedaan antara TikTok, Twitter, YouTube ini adalah persoalan yang kemudian harus dipahami oleh dai, sehingga tidak ada tuh menyampaikan pesan yang gantung, yang ngambang gitu kan. Apalagi sekarang buzzer sangat luar biasa ya. Salah satu contoh ketika Buya Sakur menyampaikan bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah bukan orang yang lalai dalam sholatnya, tapi orang yang melalaikan anak yatim. Nah, itu ada kemudian disanggah oleh seorang santri dengan satu tafsirnya bahwa ini. Nah, itu kan persoalan-persoalan yang kemudian sekarang muncul ya. Makanya kemudian saya berharap media yang sekarang menjadi viral untuk alat berdakwah itu sebelumnya dipelajari dulu karakternya apa, kemudian dari situ baru kita main diisi. Jadi kita jangan menyiapkan materinya dulu. Iya. Saya melihat Pak Holik ya, Profesor apa? Ya, Ahmad Holik itu sering hanya durasinya 30 menit, tapi tuntas gitu kan. Nah, itu yang kemudian saya katakan dai ini sekarang harus berdamai dengan media sosial. Bukan berarti berdamai itu dia bisa mengungkapkan apa yang dia ini kan. Bahkan mungkin saran saya, karena saya terbiasa membuat skrip ya. Jadi sebelum disampaikan itu ditulis dulu dari mulai 2 halaman, kemudian diseleksi dulu, itu paling banyak hanya 2 paragraf itu. Dari isi yang ingin dia sampaikan dari mulai 2 lembar, akhirnya dipilih-pilih. Oh, hanya 2 sampai 3 paragraf itu bisa durasi 30 detik. Jadi kalau kita mau bermain di konten-konten ya kita tidak lebih dari 5 menit gitu. Nah, ini kan perlu keterampilan. Nah, saya berharap bahwa
dai sudah mulai kemudian belajar memahami karakter media seperti itu Pak. Jadi tidak ada yang kemudian tadi Mbak Turasi katakan dakwah tidak tuntas gitu. Nah, kalau di media lain, kalau yang medianya misalkan YouTube itu bisa dialog, tapi kalau yang kecil-kecil itu kan enggak. Jadi bagaimana kita menyusun, mendesain dengan media-media yang sekarang yang durasinya tidak lebih dari 1 menit maksimal itu, tapi ada kata-kata yang kemudian tuntas. Itu yang saya harapkan, dan saya melihat bahwa sekarang sudah mulai ada perubahan. Dari mulai era pertama yang muncul, kemudian sekarang melihatnya ya bahkan yang dialog-dialog juga itu ada teman saya Abu Marlo itu juga sangat luar biasa dalam mengemas acaranya, sehingga dia dalam durasi 30 menit itu bisa tuntas. Nah ini kan kuncinya ada di host juga nih Mbak Tur ya. Jadi host juga sudah punya apa nih pertanyaan yang harus ditajamkan, kemudian dari situ ada muncul kesimpulan yang orang akan merasakan bahwa itu bagian dari materi yang 20 atau 30 menit yang secara utuh. Oke, terima kasih Pak Badar, luar biasa insight-nya. Jadi ini sekaligus berdakwah dalam konteks kita ini kan dakwah digital ya, sekaligus dibahas gitu, dianalisa. Baik, Bu Dr. Siti Fatimah menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Badar. Oke, baik. Sepertinya kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kita di Ramadan Menyapa. Kita akan jeda pariwara terlebih dahulu sebelum kita ke segmen selanjutnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program Ramadan Menyapa, sebuah program yang merupakan kerjasama antara RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tema kita hari ini adalah dakwah di era digital, dan kita akan melanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Siti Fatimah M. Hum dan juga Bapak Syaiful Badar yang merupakan akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita sambung kembali Pak Badar dan Bu Fatimah. Mungkin ke Bu Siti Fatimah terlebih dahulu. Ibu, tadi penjelasan yang disampaikan oleh Ibu dan juga Pak Badar itu saling berkaitan sebenarnya gitu ya. Mungkin ada yang bisa Ibu jelaskan terkait sebenarnya apa sih keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pendakwah atau dai, dan siapapun kan sebenarnya bisa menjadi pendakwah, temanya mungkin sesuai dengan bidangnya gitu. Tadi Pak Badar sudah menyampaikan bahwa di era digital itu harus mempelajari juga terkait dengan teknis-teknisnya, tetapi mungkin dari sisi bagaimana dakwah itu disampaikan, Ibu boleh memberikan pendapat Ibu, silakan. Jadi sesungguhnya dakwah itu kalau kita bicara soal teknik itu tergantung dari kita akan berdakwah kepada masyarakat apa dan masyarakat mana. Misalnya kita berdakwah kepada anak kecil, nah tentu itu tekniknya akan berbeda ya. Teknik yang apa namanya harus lucu, harus riang, harus menyegarkan anak-anak. Lalu misalnya di era digital ini, kita juga bisa misalnya berdakwah dengan menggunakan media TikTok misalnya. Itu. Nah, media TikTok ini kan sebenarnya suatu media yang bisa diisi dengan konten-konten dakwah gitu. Jadi kalau misalnya siapapun itu bisa mengisi TikTok itu dengan konten-konten dakwah, itu juga lumayan untuk apa ya, pencerahan kepada masyarakat luas ya. Nah, kalau mau dakwah di tingkat ibu-ibu misalnya, itu juga untuk tekniknya beda ya, karena ibu-ibu itu biasanya tidak akan menggunakan bahasa ilmiah. Nah, ibu-ibu cenderung menggunakan bahasa santun, bahasa masyarakat. Nah, itu maka kita juga harus menggunakan bahasa ibu-ibu di daerah tertentu dengan apa namanya, jok-jok yang sesuai dengan ibu-ibu juga. Jadi di situ pesan yang kita sampaikan itu segar, dan itu apa namanya, antara yang memberi materi dengan yang diberi itu seakan-akan tidak ada strata ya, jadi segar, akrab. Karena apa? Karena bahasanya adalah bahasa ibu. Nah, begitu juga kalau misalnya berdakwah di
kalangan masyarakat intelektual tentu ya kita harus menggunakan bahasa yang sesuai, bahasa ilmiah, kemudian juga muatannya juga muatan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat ilmiah. Kalau misalnya bagaimana cara menulis yang benar dan bermuatan kebaikan-kebaikan, nah itu kan berarti soal teknik dan soal konten lagi. Jadi sebenarnya sama, hanya menyesuaikan pada siapa nih kita akan berdakwah. Pada anak-anak kecil maka kita harus menggunakan bahasa anak kecil. Kepada forum masyarakat luas di masyarakat petani ya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang ramah dengan para petani, dengan para pedagang, dengan masyarakat luas yang sekiranya itu adalah bahasa yang membuat tidak ada sekat, tidak ada serata. Kepada anak-anak muda ya pakai bahasa gaul, maka tidak jenuh dalam mendengarkan ceramah kita. Anak-anak muda menjadi seolah-olah menjadi sahabat kita, menjadi rekan kita, dan tidak ngantuk, tidak jenuh. Apa yang akan pesan kita sampaikan itu tersampaikan, itu saya kira menyesuaikan. Ya, tekniknya. Baik, terima kasih Ibu atas sampaikan pendapatnya. Jadi tadi dari apa yang Ibu sampaikan ada beberapa hal yang menjadi poin, yaitu terkait dengan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang dai adalah harus tahu ya Bu ya, siapa sebenarnya audiensnya gitu. Nah terkait dengan audiens ini mungkin terkait dengan teknis lagi nih Pak Badar nih ya, di konteks dakwah di era digital, ketika seorang dai ataupun pendakwah itu memanfaatkan media gitu, bagaimana sih kita tuh menentukan segmen audiens gitu? Saya sering bikin tantangan kepada para dosen ya. Ketika waktu limit disuruh menggantikan khotbah, pasti semuanya bisa. Tetapi ketika waktu limit disuruh bikin artikel, itu pasti akan menyerah gitu. Iya kan? Artinya begini, ketika memasuki media digital, itu ada semacam langkah-langkah ketika kita berbicara di media sosial, itu kita tidak bisa terlalu mengandalkan improvisasi. Jadi kelemahan para dai ketika masuk kepada ranah medsos, dia membiasakan diri seperti dia bicara di tempat umum. Nah makanya langkah pertama yang harus dilakukan adalah kembali terbiasa menulis naskah. Karena dari menulis naskah itu, dari yang tadi saya kasih contoh, yang 2 lembar itu ketika kita edit dengan perasaan, dengan kalimat-kalimat yang pasti, itu paling banter hanya 3 paragraf itu. Karena tidak ada bumbu-bumbu kalimat, tidak ada kalimat yang, ya misalkan seperti ini ya, hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang menjadikan kita manusia, Tuhan yang menjadikan, itu semua diurai satu persatu gitu kan. Nah kalau sudah masuk ke ranah medsos, itu tidak bisa seperti itu. Nah makanya kekuatan, kalau mau bagus, dakwanya mengena, sasarannya siapa, karena kuncinya ketika masuk ke wilayah medsos itu kuncinya itu adalah durasi, dan durasi yang efektif itu tidak lebih dari 1 sampai dengan 2 menit. Nah bagaimana kita merancang pesan seperti Bu Fatimah tadi, untuk anak-anak bagaimana, orang tua bagaimana, remaja bagaimana, dengan waktu 2 menit itu ya alangkah baiknya dituangkan dulu dalam bentuk naskah, skrip ya. Nah dari situ kita pelajari, kita baca ya, bahkan saya pernah belajar waktu pelatihan tentang penyiar, itu langsung dari namanya Thomas Room ya, dari Radio Jecul Jerman. Jadi kita nulis, kita rekam suara kita dengar. Nah suara yang kita dengar itu ditulis lagi tuh, baru direkam lagi, baru didengar. Jadi prosesnya sampai 5 kali, menulis, direkam, ditulis ulang, direkam, didengarkan. Nah, dari situ kemudian ada semacam karakter suara yang terkait dengan pesan itu. Wah, ini pas nih. Itu 1 minggu hanya berlatih seperti itu aja tuh ya, maklum karena
Dari Jerman terbiasa. Nah itu yang saya katakan bahwa efektivitas bicara di media sosial itu diawali dengan bagaimana kita menuangkan ide dalam konten, dan itu harus ditulis. Mau tidak mau harus ditulis. Itu yang kemudian saya wajibkan bagi khotib di At-Taqwa. Khotib alangkah baiknya menulis naskah yang akan dibacakan. Biar apa? Biar terfokus, waktunya tidak banyak, dan orang yang mendengarkan tuh enjoy gitu. Itu mungkin Mbak. Jadi saya punya trip ya, memang harus ditulis naskah yang akan kita tuangkan dalam medsos itu. Nggak bisa dari improvisasi. Ya misalkan kan di TikTok kan gampang tuh, vokal terus ngomong saat Rasulullah SAW ini itu akan ada bayangan di luar yang konteks itu. Jadi alangkah baiknya tag itu yang harus dibaca gitu. Nah kalau ceramah di mimbar silakan mau 2 jam 3 jam juga. Pas lagi ceramah ketemu ini nyambung dia. Nah di media sosial nggak bisa. Jadi tetap caranya harus ditulis dulu, baru dipelajari, baru dibaca. Baik, menarik karena tadi ya bahwa ide itu dituliskan terlebih dahulu baru disampaikan. Ada salah satu penulis yang menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan profesi yang tidak pernah tergerus zaman adalah menulis. Jadi mau sedigital apapun, ide itu tetap harus dituliskan. Harus ditulis ya, bisa improvisasi. Betul. Gitu. Mau ada chat GPT atau artificial intelligence yang lain, ternyata kalau idenya tidak hadir dari manusia, itu pun tidak bisa gitu ya. Sedigital apapun harus dari manusia. Jadi kembali budaya menulis itu menjadi titik tolak. Apalagi kita sebagai pembicara gitu aja lah. Jainuddin MZ ya, itu rekaman di radio, membawa santrinya 3, dia ceramah, dan ceramahnya ada tagnya itu. Makanya saya kasih kamu kalau mau jadi penceramah yang profesional, tiru Jainuddin MZ, dia tidak pernah bicara tanpa tag. Karena seringnya dia berbicara dengan bikin teks, maka kemudian intonasi, diksi itu akan teratur. Ya, akan teratur. Dan coba mendengarkan ceramahnya Jainuddin MZ di kaset itu kayak sistematik. Tidak pernah dari A ini enggak, karena dia memang terbiasa dengan menulis naskah gitu. Luar biasa. Baik, kita sambung ke Bu Dr. Siti Fatimah. Ibu, terkait dengan kondisi orang di saat ini gitu, dalam konteks atau kacamata Ibu sebagai salah satu akademisi di bidang dakwah gitu ya, melihat bagaimana perkembangan teknologi, kemudian bagaimana orang itu menerima pesan, kan seringkali tadi disampaikan oleh Pak Badar, ada sebenarnya ceramahnya itu betul, tapi dipotong sama orang. Kemudian itu menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai clickbait atau hoax gitu ya Bu ya. Nah bagaimana sih sebenarnya kita masyarakat itu menyikapi hal-hal tersebut? Sebenarnya pesannya mungkin baik gitu, tapi kemudian diputar balikan faktanya supaya kita tidak terjebak pada dakwah-dakwah yang mungkin sesat gitu. Di media sosial kan banyak yang seperti itu. Saya kira sebenarnya tantangan para dai itu ya memang di era sekarang ya, karena era bukan hanya ceramah langsung tapi juga media digital, maka sangat mungkin tadi yang disampaikan itu itu hoax gitu. Nah oleh karena itu seorang dai itu di samping tadi seperti Pak Badar harus menulis. Nah itu dalam menyampaikan orasi misalnya, kemudian juga dalam menyampaikan teks di dalam dalam bentuk digital itu. Nah itu masyarakat harus tahu bahwa personality kemudian pikiran yang disampaikan itu bukan hanya di situ saja, tapi juga ada di media lain, ada di tulisan lain, sehingga kalau ada orang yang mempelesetkan itu nggak bisa, karena bukan hanya di situ. Jadi orang itu harus membuat dirinya itu dikenal bahwa pikiran si A atau apa yang disampaikan tentang edukasi kepada masyarakat itu bukan hanya satu tulisan itu, tapi orang mengenal bahwa Pak Badar adalah orang yang ahlinya ini, kemudian menyampaikan hal-hal yang sama, sehingga kalau
dihokkan itu tidak bisa. Oke, baik. Jadi pemirsa juga sebenarnya akan melihat sosok juga siapa yang menyampaikan gitu. Baik, terima kasih Ibu. Pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan diskusi kita yang sudah semakin daging gitu ya isinya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di program Ramadan Menyapa RCTV. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Lagi di program Ramadan Menyapa, program kerjasama dari RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita kembali membahas terkait dengan tema dakwah di era digital. Oke, pembahasannya tadi semakin seru gitu ya. Pertanyaan mungkin untuk Bu Dr. Siti Fatimah. Ibu, sebenarnya dalam konteks dakwah gitu ya, dalam konteks dakwah itu ada tantangan apa, Bu? Di era digital tentu saja. Di era digital ya. Betul. Ya. Tantangannya itu karena masyarakat muda khususnya ya. Mungkin juga masyarakat tua kali sama ya. Yang tua juga sama. Itu menu di dalam HP-nya itu mereka sudah punya apa namanya kesukaan menu masing-masing. Sehingga konten-konten dakwah itu harus menarik. Harus sedemikian menarik dalam bentuk apa namanya TikTok yang singkat tapi isinya itu edukatif. Nah itu yang tidak membuat mereka bosan. Kalau panjang-panjang kemudian apa namanya menggurui, nah itu wah mereka udah tuh dilewat itu. Makanya kita juga harus pada gaul. Betul. Gitu, karena apa namanya masyarakat kita banyak, masyarakat anak-anak kecil sudah pegang HP, anak-anak muda, orang tua, maka kita harus bisa memberikan konsumsi kepada semua kalangan itu menarik gitu. Dengan bahasa yang singkat tapi dia berisi dan itu menurut mereka pas gitu. Oke, jadi tantangannya terkait dengan preferensi dari penikmat itu sendiri ya, atau penerima pesan ya. Betul. Baik. Kalau Pak Badar terkait dengan dakwah digital, mungkin tadi kalau Bu Dr. Siti Fatimah terkait dengan tantangan, Bapak mungkin terkait dengan peluangnya apa Pak? Sebenarnya di sisi lain ya kemungkinan dakwah-dakwah yang bersifat oral berhadapan dengan masyarakat itu kemungkinan akan volumenya akan berkurang gitu karena orang belajar dengan menggunakan media sosial sudah terbiasa ya. Yang ini kemudian saya juga khawatir misalkan ada orang khutbah Jumat materinya ini ternyata jamaahnya itu sudah terbiasa mendengarkan itu dari media sosial gitu kan. Dan itu yang sering saya katakan ya bahwa artinya sekarang tantangan yang harus dilakukan oleh dai dia akan berhadapan dengan saluran-saluran informasi dakwah yang begitu mudah masyarakat terima dari gadget yang dia pegang. Betul. Gitu kan. Mau yang dialog juga ada ya kan sekarang TikTok juga bisa live ya itu saya kira baru Habib Hussein ya yang membuka itu kan ya kemarin sih rencana dengan Buya Sakur juga akan dibikin seperti itu ya. Nah itu juga salah satu tantangan makanya kemudian penting kolaborasi ya karena ternyata ya melihat dari penghasilan itu justru dari konten kreator yang menjadi mitra si dai itu yang dia kemudian mendapatkan lebih karena viewernya banyak gitu. Nah sementara kalau toh saya dainya ya saya hanya sedapat itu aja ya. Dan ini kan perlu kolaborasi ya. Makanya beberapa lembaga kemarin saya bilang kalau memang mau seperti itu ini harus ada ikatan yang jelas antara konten kreator dengan dainya ya kan artinya dengan mendapatkan peluang cuan dari media itu kan cukup besar gitu kan jangan sampai kemudian sang dai hanya menerima seberapa sementara dia dari konten yang sudah melebar akan mendapatkan lebih dari itu. Tetapi kemudian yang terus saya tekankan ketika mau bermain di media sosial itu maka konsep harus jelas, ide harus jelas, konsep harus jelas, dituangkan dalam bentuk tulisan bahkan sebelum direkam itu dibaca berulang-ulang. Kira-kira yang saya sampaikan tuh intinya apa gitu kan? Jangan sampai kemudian ketika kita menyampaikan jangan inti tapi orang juga mendengarkan ini orang ngomong apa sih? Wah itu kalau sudah orang bilang seperti itu sangat luar biasa gitu kan. Jadi
Saya sih lebih menyukai apabila kemudian ada kolaborasi. Ya kalau kita lingkungan IAIN itu kan mahasiswa yang memiliki keterampilan di bidang IT kan sangat luar biasa ya. Karena usia mereka dengan kita sangat jauh berbeda ya. Saya aja belajar tutorialnya dari anak saya yang masih SMA ya. Artinya apa? Bahwa pengetahuan keterampilan gadget saya dengan anak saya lebih hebat anak saya. Nah kalau itu ada kolaborasi dari beberapa profesor guru besar, karena saya melihat ini adalah potensi, Mbak. Artinya guru-guru besar di kita ini ilmunya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kolaborasi dengan mahasiswa yang memiliki kreativitas bagus, ini jadi sebuah produk dakwah digital dengan tagline IAIN Syekh Nurjati. Itu kan sangat luar biasa, Mbak. Oke. Jadi dari kondisi yang ada memang ada tantangannya, tapi peluangnya juga ada lebih banyak. Gitu ya. Seperti dikatakan oleh Sandiaga Uno, kita kehilangan 15 pekerjaan di era digital, tapi justru muncul 17 pekerjaan yang belum ada orangnya. Nah, ketika dibutuhkan konten-konten kreator, itu kan sulit. Bahkan anak saya yang gede itu kan sekarang bekerja di salah satu perusahaan media yang tugasnya adalah mengaudit naskah-naskah yang masuk ke Google. Itu saya bilang, di kantor kamu masih kurang berapa orang lagi? 4 lagi, Pak. Ya kamu tawarkan ke teman-teman kamu, udah, tapi ya nggak ada yang ini gitu. Padahal itu pasti kurang 4 gitu. Jadi memang tiap hari dia buka Google, karena itu kan sebuah server yang gratis kepada perusahaan-perusahaan, tapi benar punya kewajiban. Dari itu kan ada penghasilan tuh. Dia yang mengedit itu satu-satu dia buka, dia dapat wilayah Jawa Timur dengan medianya ada sekitar 18. Nah itu tiap hari dia tuh satu seperti itu. Dan itu masih kurang di kita gitu kan. Artinya bahwa pekerjaan yang 17 pekerjaan itu masih perlu SDM yang betul-betul bisa menguasai itu. Itu sebenarnya tantangan juga buat kampus nih. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Badar. Tadi karena bicara inti gitu ya, bicara inti, meskipun ketika kita membahas tema ini, terutama tema digital itu, nanti kalau dibahas sampai sahur nggak akan selesai sepertinya ya, karena sangat menarik. Dan sebenarnya kan kondisi digitalisasi yang kemudian sangat masif terjadi ketika ada pandemi COVID-19 yang kemudian dilanjutkan hingga saat ini, dan orang menjadi sudah semakin terbiasa. Digital itu tidak hanya sebagai kondisi fisik, ada perkembangan teknologi juga sebagai bagian dari budaya kita gitu. Kita tidak bisa lepas dari itu. Nah, terkait dengan inti, Ibu Bu Dr. Siti Fatimah mungkin bisa memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, dan mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Badar. Baik. Karena sekarang itu era digital, maka pertama memang kita harus menguasai digitalisme ya, harus kita kuasai. Lalu juga kita harus bahasa mudanya gaul, kayak Pak Badar tadi. Jadi konten itu adalah satu hal, tapi media digital ini adalah hal lain. Kalau kita mau sukses dalam berdakwah, maka dua-duanya harus kita kuasai. Kita punya kedalaman ilmu, jadi masing-masing semua orang harus punya kedalaman ilmu dalam expertnya masing-masing. Tapi karena sekarang itu era digital, maka itu harus mau nggak mau kita harus bisa. Nah itulah baru kita akan bisa berperan sebagai dai di era digital. Itu saya kira. Jadi harus menguasai keterampilannya ya Bu, harus terbuka terhadap sesuatu yang baru. Kalau nggak bisa ya belajar. Mau nggak mau. Betul. Gitu. Oke, baik, mungkin dari Pak Badar, silakan Pak. Saya melihat UIN Siber Syekh Nurjati itu punya peluang yang cukup luar biasa ketika mau bermain di medsos. Yang pertama, dengan banyaknya guru besar, itu ilmunya banyak. Tinggal bagaimana membuat konten-konten yang terkait dengan masing-masing guru besar itu ya. Dan saya kira mahasiswa juga banyak yang kemudian mau membantu. Jadi ini sebuah peluang yang saya yakin ini akan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak, karena ini belum ada yang bermain di ranah ini gitu kan. Kita punya guru besar yang sangat luar biasa. Kita punya media, bagaimana itu diramu dengan bahasa media sosial, dengan konten-konten yang terkait apa yang akan dibahas, itu saya kira orang akan antri untuk
melihat produk yang akan kita bikin. Jadi ini sebuah peluang ketika kita mau memaksimalkan potensi digital yang ada di wilayah kampus kita. Ya, betul. Oke, jadi mau belajar, mengambil peluang dan berkolaborasi ya Pak ya, tadi luar biasa. Pemirsa sayang sekali waktu bersama kita telah berakhir, namun apa yang kita dapatkan hari ini tentu saja memberikan hasanah baru kepada kita dan memberikan tambahan ilmu serta informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa hari ini, Dr. Siti Fatimah M. Hum, dan juga Bapak Saiful Badar yang telah berkenan untuk membagikan wawasan, ilmu, serta gagasannya kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini mendapatkan berkah dan manfaat, memberikan berkah dan manfaat, serta dapat diaplikasikan, serta memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan dan juga berpartisipasi di program Ramadan Menyapa, terima kasih. Jangan lupa akan ada program Ramadan Menyapa di esok hari, tentu saja dengan tema yang tidak kalah menarik. Mari kita terus menjaga semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa esok di segmen Ramadan Menyapa selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.